Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rizky Maghribi dari Prodi S1 Sistem Informasi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen. Nomor 1. Berikan pendapat Anda tentang konsep perencanaan dalam konteks manajemen secara umum. Konsep perencanaan di dalam manajemen dapat menetapkan tujuan dalam suatu pekerjaan, lalu merumuskan keadaan saat ini dalam segi keuangan, data statistik, lalu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, serta mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nomor 2. Mengapa perencanaan sangat diperlukan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam ruang lingkup individu maupun manajemen organisasi? Karena perencanaan dapat membantu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada di lingkungan, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambar operasi lebih jelas, dan dapat membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Nomor 3. Berikan penjelasan Anda hubungan antara fungsi perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen yang lainnya. Dalam interaksinya, perencanaan saling berhubungan dan saling ketergantungan dengan kegiatan fungsi manajerial lainnya. Lalu, hubungan fungsi perencanaan dengan fungsi pengorganisasian menunjukkan cara dan pemikiran bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai efektivitas yang tinggi. Lalu dengan fungsi pengarahan, fungsi perencanaan akan membantu menentukan kombinasi dari faktor-faktor, kekuatan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasi karyawan. Lalu, fungsi pengawasan dengan fungsi perencanaan jelas akan berinteraksi dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, mengingat peran atau fungsi pengawasan akan menjadi efektif ketika segala sesuatunya telah dibuatkan perencanaan yang baik. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan strategic plan dan operational plan? Berikan penjelasan Anda dengan contohnya. Strategic plan adalah hal yang menentukan bagaimana sebuah organisasi akan melalui tahun-tahun ke depan, bagaimana mencapai tujuannya, dan bagaimana mengetahui cara mencapai tujuan. Contohnya, kita ambil dari PT Unilever. Visi mereka adalah untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Dan misinya ialah kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang kedua, operational plan adalah penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Rencana-rencana operasional dibagi menjadi dua. Yang pertama, rencana sekali pakai, yaitu dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah dicapai. Dan yang kedua adalah rencana tetap, merupakan pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Contoh operational plan yaitu meningkatkan penjualan makanan sebesar 15%. Peningkatan penjualan makanan tersebut akan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang membeli kepada perusahaan tersebut meningkat, dan dengan demikian akan mendukung pencapaian tujuan taktis, yaitu memperluas pangsa pasar menjadi 25%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.